Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya ingin membacakan dan sharing dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 62 ayat yang ke-8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memilih untuk percaya kepada Tuhan setiap waktu. Bukan hanya dalam waktu-waktu yang senang, bukan hanya dalam waktu-waktu yang bahagia, tapi dalam segala waktu. Baik waktu itu penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan banyak hal yang tidak ada kepastian. Tetap kita percaya kepada Tuhan setiap waktu. Lalu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ada banyak saudaraku dalam hidup kita yang perlu kita curahkan. Isi hati kita Tuhan tahu. Ketika kita mencurahkan isi hati kita, kita curhat kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar. Dan Tuhan menjawab semua pergumulan dan curahan hati kita dan doa-doa kita. Karena ayat ini ditulis, Allah ialah tempat perlindungan kita. Ada banyak orang curhat, tetapi tidak saudaraku mendapatkan kepastian dan perlindungan. Tetapi ketika kita curhat di tempat yang benar, maka saudaraku Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang meneguhkan, dan Tuhan menjadi tempat perlindungan dalam hidup kita. Ada seorang saudaraku akrobat yang sangat terkenal. Satu hari dia bermain akrobat, dia berjalan saudaraku di atas sebuah balok yang kecil, yang saudaraku terbentang dari ujung ke ujung yang begitu tinggi. Lalu pemain akrobat ini saudaraku dia berjalan dengan hati-hati, lalu berjalan ke kanan ke kiri, lalu saudaraku menaikkan beberapa hal, menunjukkan beberapa hal yang sangat mendebarkan. Banyak orang yang melihatnya, bahkan saudaraku tutup mata karena takut. Jangan-jangan pemain akrobat ini bisa kepleset dan jatuh, dan tentu akibatnya bisa luka atau bisa patah tulangnya. Tetapi singkat cerita, akrobat ini, saudaraku, dia bisa berjalan dari ujung sampai ke ujung yang lain dengan selamat tanpa ada saudaraku kecelakaan. Lalu sampai di ujung yang sana, akrobat itu bertanya kepada orang-orang saudaraku yang melihatnya, "Hai penonton, adakah di antara Bapak Ibu yang bersedia naik ke sini dan saya gendong untuk menyeberang kembali ke ujung sana?" Saudara, tidak ada orang yang bersedia. Tidak ada orang yang mau dan rela memberi dirinya. Mereka hanya puas untuk menonton, saudara. Tetapi ketika ditanya dan diberi kesempatan untuk digendong dan berjalan bersama-sama dengan pemain akrobat itu, di atas saudaraku sebuah balok yang kecil, di atas saudaraku sebuah tiang yang begitu tinggi, tidak ada yang berani, saudara. Lalu tiba-tiba dengan secara sangat berani ada seorang anak kecil yang lari menaiki tiang yang begitu tinggi itu dan memberikan dirinya untuk digendong sang akrobat. Wow, semua orang saudaraku tertuju kepada anak kecil ini. Lalu sang akrobatik itu saudaraku dia menggendong anak kecil ini dan saudaraku ketika digendong dia meniti balok kecil itu yang begitu tinggi dari kedua tiang itu. Lalu saudara, di tengah-tengah saudaraku perjalanan, di tengah-tengah saudaraku meniti balok yang kecil itu, pemain akrobat ini saudaraku menyatakan beberapa gaya-gaya yang sangat mendebarkan. Dan banyak orang tidak berani melihat. Bahkan ada orang-orang tertentu, wanita, ibu-ibu tertentu yang menutup mata, bahkan teriak-teriak. Apa yang terjadi saudaraku? Pemain akrobat ini sampai ke ujung yang sebelah sana dengan selamat. Dia berhasil menggendong anak kecil ini dengan selamat. Semua orang bertepuk tangan, saudara. Lalu ketika pemain akrobat ini turun bersama dengan anak ini, saudaraku, anak kecil ini, ada banyak orang yang datang, saudaraku, memberikan tepuk tangan, memberikan salam. Dan banyak orang yang bertanya kepada anak kecil ini, "Hai anak kecil, kenapa engkau begitu berani memberi dirimu berjalan di atas sana bersama dengan pemain akrobat yang kamu tidak kenal. Bahkan kamu memberi dirimu ada dalam bahaya yang begitu besar." Saudara, anak kecil ini berkata, "Oh tentu saya tidak takut karena pemain akrobat itu adalah bapak saya. Saya mengenal bapak saya.
Dia berlatih siang malam dan dia adalah seorang yang begitu ahli. Saya selalu senang bersama dengan dia dan saya merasa aman bersama dengan dia dimanapun dan kapanpun. Saudara, ini adalah sebuah statement seorang anak yang luar biasa. Karena dia mengenal bapaknya, dia curhat dengan bapaknya, dan dia tahu siapa bapaknya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai Bapa di surga yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi, yang begitu menyertai saya dan saudara. Mazmur 23 berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Dia besertaku. Saudara, mari hari ini kuatkan dan teguhkan hati kita. Tuhan beserta dengan kita dan Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Apapun yang terjadi, percaya kepada Dia setiap waktu. Curahkan isi hati kita kepada Dia, sebab Dia adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah Allah yang menjaga dan memelihara kita, dan Dia adalah Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Stay strong, stay blessed, and Tuhan terus memberkati kita semua. Amin.